Yang ini informasinya bagi Anda pengguna kereta komuter lain di Jabodetabek bisa menggunakan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan. Penggunaan sertifikat vaksin bisa melalui aplikasi Peduli Lindungi atau secara digital, atau juga mungkin bisa menggunakan sertifikat vaksin yang sudah dicetak. Para pengguna juga diminta menunjukkan KTP atau kartu identitas lainnya untuk dicocokkan dengan sertifikat vaksin. Seiring dengan aturan baru, penggunaan surat tugas, surat keterangan kerja atau STRP masih akan berlaku hingga Jumat pekan ini. Selanjutnya, mulai Sabtu besok, dokumen perjalanan surat pekerja tidak lagi diberlakukan. Kami kutip dari laman kompas.com, Humas PT KAI Komuter Anne Purba mengimbau pengguna bersiap dengan sertifikat vaksin sebelum melakukan perjalanan dengan KRL. Anne menyatakan hingga Jumat 10 September nanti merupakan masa sosialisasi sehingga syarat dokumen perjalanan berupa STRP dan surat keterangan lainnya masih dapat diterima. Uji coba penggunaan aplikasi Peduli Lindungi bagi penumpang KRL diberlakukan di 11 stasiun, salah satunya terletak di Stasiun Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah petugas stasiun memandu penumpang KRL untuk bisa menggunakan aplikasi Peduli Lindungi saat masuk ke dalam stasiun. Para penumpang KRL diminta memindai QR Code yang disediakan dan mendaftar masuk atau check-in setelah memindai menggunakan kamera ponsel. Meski demikian, petugas stasiun masih menerapkan surat tugas perjalanan bagi sejumlah penumpang. Lalu seperti apa penerapan sertifikat vaksin sebagai syarat naik KRL komuter lain untuk menggantikan STRP atau surat tugas? Sudah ada rekan Eri Cesaria dari Stasiun Manggarai Tebet, Jakarta Selatan. Eri, ini bagaimana sih sebenarnya prosedur menggunakan sertifikat vaksin di sana? Nah, kalau misalnya kita lupa bawa sertifikat vaksin tapi membawa STRP bagaimana nih? Ya, Audrey dan juga saudara, benar sekali memang sebenarnya pemberlakuan bagi sertifikat vaksin untuk pengguna moda transportasi komuter lain itu sudah diberlakukan sejak hari Rabu ini, yakni 8 September 2021. Namun hingga hari Jumat besok atau selama 3 hari mendatang ini masa sosialisasi masih dilakukan, yang artinya bagi para pengguna moda transportasi komuter lain yang tidak membawa sertifikat vaksin ataupun juga mereka belum melakukan vaksin, mereka masih bisa menyertakan surat keterangan lainnya, baik itu STRP maupun juga surat izin dari kantor mereka masing-masing. Dan tadi pun juga kami perhatikan bagi pengguna moda transportasi komuter lain ini sudah banyak yang mengetahui mengenai pemberlakuan sertifikat vaksin, karena tidak sedikit pula dari mereka yang juga sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dan memindai QR Code yang ada di stasiun, di tiap-tiap stasiun. Karena memang ada berbagai cara, Audrey, untuk melakukan ataupun juga menunjukkan sertifikat vaksin ini, yakni ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan QR Code, di mana para penumpang ini dapat memindai handphone mereka ataupun juga telepon seluler mereka ke QR Code yang tersedia di tiap-tiap stasiun. Lalu nantinya sertifikat vaksin tersebut dapat ditunjukkan kepada petugas untuk bisa masuk ke dalam stasiun. Lalu kemudian yang kedua, mereka dapat mencetak sertifikat vaksin mereka dengan tetap menyertakan KTP untuk dicocokkan bagi sertifikat maupun juga dari kartu identitas yang mereka miliki. Dan yang ketiga, mereka pun juga bisa dengan hanya menunjukkan foto dari sertifikat vaksin tersebut dari telepon pintar mereka, dan juga tetap menggunakan kartu identitas ataupun juga KTP untuk dicocokkan sebelum masuk ke dalam stasiun. Dan ada beberapa pengecualian juga, di mana bagi mereka yang belum melaksanakan vaksin dan memiliki penyakit bawaan sehingga mereka belum melakukan vaksin, maka mereka dapat menyertakan surat dokter, baik itu dari petugas puskesmas ataupun juga dokter puskesmas maupun juga dokter dari rumah sakit. Dan yang kedua, bagi mereka yang belum melaksanakan vaksin namun ingin menggunakan moda transportasi komuter lain untuk menjalankan vaksin ataupun juga untuk mengikuti undangan vaksin, mereka hanya tinggal menunjukkan undangan vaksin mereka saja. Dan syarat vaksin ini tidak harus lengkap, maksud kami tidak harus menunjukkan kedua syarat ataupun juga kedua sertifikat vaksin tersebut,
namun minimal sertifikat vaksin dosis pertama, ini maka mereka masih bisa untuk masuk ataupun masuk dalam stasiun dan juga menggunakan moda transportasi komuter lain. Audrey. STRP masih diterima bagi warga yang ingin naik komuter sampai Jumat nanti, sementara hari Sabtunya sudah diberlakukan untuk wajib menyertakan surat vaksinasi. Terima kasih laporannya jurnalis Kompas TV, Eri Cesaria.